Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami melewati segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Dan malam ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, urapi kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kelemahan terbesar manusia adalah kesombongan. Santo Agustinus pernah mengatakan, kesombongan mengubahkan seseorang menjadi setan, dan kerendahan hati mengubahkan seseorang menjadi malaikat. Kesombongan menjadi pemicu kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Hawa digoda oleh iblis dengan memakai perkara kesombongan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh iblis kepada Hawa. Hawa pun tergoda. Keinginan menjadi seperti Allah, menyamai Tuhan, adalah suatu kesombongan. Padahal Allah telah membuat manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Tapi kesombongan selalu menginginkan lebih. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24 ini, firman Tuhan mengajak kita semua untuk tidak bermegah karena 3 hal, yaitu kebijaksanaan atau kepandaian, kekuatan, dan kekayaan. 3 aspek yang disebutkan di sini merupakan hal yang seringkali membuat kita menjadi tinggi hati. Kita merasa diri kita lebih bijaksana, lebih pintar, lebih berhikmat daripada orang lain, sehingga tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita merasa diri kita lebih benar, bahkan kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan lahiriah membuat orang merasa dirinya hebat, tidak perlu mengandalkan Tuhan, merasa yakin bahwa kekuatannya akan melindunginya, dan tidak menyadari bahwa sebenarnya kekuatannya dan nafas hidupnya berasal dari Tuhan. Kekayaan sering menjadi penyebab kejatuhan manusia. Ketika miskin dan tidak punya apa-apa, atau ketika keadaan biasa-biasa saja, sikap kerendahan hati melekat. Tapi ketika kaya, sikap kesombongan menjadi wajahnya. Bangsa Israel sudah pernah diperingatkan Tuhan agar waspada terhadap kekayaan, supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini adalah pengenalan kita akan Tuhan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menyukai hal yang demikian. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan dalam Daniel 11 ayat 32 tertulis, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Biarlah kerinduan ini menjadi kerinduan kita, yaitu untuk semakin mengenal Kristus dalam hidup kita. Siapa Kristus itu disebutkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Tertulis demikian, akan tetapi kita tahu
bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, ataupun kekayaan, tapi bermegahlah karena kita mengenal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Dia adalah kasih karunia bagi kita. Sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan dinyatakan dari Allah kepada kita. Dari diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk mengenalnya, tapi Allah telah datang, menyatakan dirinya, dan memperkenalkan pribadinya kepada kita. Karena itu saudara, mari kita bersyukur karena Allah yang penuh kasih itu mau menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita tidak perlu susah-susah mencari Tuhan. Kita tidak perlu bersusah payah untuk mengenalnya, karena Dia sendiri telah datang melawat kita. Mari saudara, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya kami tidak bermegah atas kebijaksanaan, kekuatan ataupun kekayaan kami, tapi supaya kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Bermegah karena kami memahami dan mengenal Engkau, Allah yang benar, yang telah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan diri-Mu, sehingga kami dapat mengenal-Mu. Terpujilah Engkau oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau, dan semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang malam ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi, dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sakit, jamahlah dan berikan kekuatan kepada yang lemah. Bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.